Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sampurasun. Oke lur, jumpa lagi bersama saya Agoib Al-Maghribi. Dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini, saya sedikit ingin membahaskan atau ingin sedikit mengulas ya tentang uka-uka. Kenapa? Karena beberapa hari ini, beberapa minggu ini sudah terdengar di telinga saya karena semakin maraknya lagi hal uka-uka ya tentang pergoiban yang menyesatkan gitu. Nah, jadi boleh kita harus meyakini memang ya terhadap hal yang goib, apalagi terhadap yang maha goib ya. Siapa yang maha goib? Ialah Dat Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak dimasukkan orang yang takwa ketika kita mengingkari tentang hal goib gitu. Di antaranya tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani kepada yang maha goib gitu, kepada yang goib. Di antaranya bukan cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha goib, dan ada makhluk-makhluk goib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya para malaikat, para iblis, jin, dan sebagainya ya. Nah, itu perlu kita imani. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin rajin beribadah kepada Allah, agar kita semakin istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain dengan halnya yang namanya uka-uka. Kebanyakan yang pertama dalam uka-uka itu banyak orang yang ingin untung dengan enteng. Contohnya misalkan penarikan uang goib. Nah, itu udah jelas mau pakai media apapun itu, mau pakai cara apapun itu, dengan syarat ini syarat itu, tolong jangan dipercaya karena tidak ada yang terwujudkan kecuali hanya halusinasi dan trik saja ya. Nah, jadi kenapa saya bahaskan ini? Karena saya khawatir di zaman sekarang, karena perekonomian sedang goyang, karena sekarang banyak yang membutuhkan dana dadakan ya. Contoh misalkan usaha lagi bangkrut, butuh modal untuk membangkitkan usaha lagi. Misalkan kita lagi ketiban utang yang lumayan besar, kita tergiur dengan uang yang gampang gitu kan, mendapatkan uang yang gampang. Misalkan kita punya uang ratusan juta bahkan sampai eman, kita bisa mendapatkan uang itu dengan puluhan juta dengan modal 1 juta 2 juta. Iya, awalnya 1 juta 2 juta, kesananya itu nyampe ke puluhan juta, ke ratusan juta, tapi uang yang dijanjikannya itu tidak akan terbukti. Kenapa? Karena kalau misalkan si dokter itu memang bisa, ngapain ngajak-ngajak kita gitu kan. Pakai logika saja. Yang kedua, kenapa? Ya mungkin masih ada ya yang bisa mewujudkan seperti para ulama, seperti para wali yang terdahulu. Tapi ya mungkin itu 1001 untuk zaman sekarang. Karena apa? Ya bayangkan aja, kita tidak sehebat, tidak semulia, dan tidak sesoleh Kanjeng Sunan Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Tidak seperti keimanan kita, tidak seperti para sahabat, keimanan kita tidak seperti para aulia. Dibandingkan dengan para ulama saja kita masih jauh keimanan kita kan. Dibandingkan para sholihin aja keimanan kita masih jauh, amal ibadah kita masih jauh. Kesucian kita belum sebanding dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Kalau para wali dulu bisa mewujudkan, ketika ada seseorang yang tidak percaya dengan kewaliannya, kemudian sampai mencaci memaki, bahkan dibuktikan sampai ada yang berbukti daun menjadi emas, pohon menjadi daunnya emas semua gitu kan. Bahkan ada yang padi menjadi
pasir menjadi padi, bahkan pasir menjadi emas. Itu nyata, bukan sihir. Siapa yang melakukannya? Para aulia, para wali. Kenapa para wali bisa? Karena kedekatannya sama Allah sudah tidak ada hijab. Sedangkan kita habis sholat aja kita buka HP. Maaf, bukannya saya fanatik, bukannya saya munafik. Ketika kita buka HP habis sholat, habis wirid, kita buka sosial media. Meskipun kita tanpa buka sosial media, kita aktifin data, mau buka WA, terkadang ada iklan yang masuk. Apa yang di dalam iklan itu? Terkadang ada aurat yang terbuka, terkadang hal riba yang lewat di mata kita. Apakah itu bukan dosa? Dosa yang tidak terasa. Jadi sangat jauh untuk mendatangkan ijabah Allah. Yang kedua, banyak orang yang mencari media anti cukur, anti rambut. Kalau sedulurku semuanya mencari anti cukur, anti rambut untuk hal yang positif. Contoh, misalkan ada sebuah pabrik yang sering kerasukan, atau kantor atau apa gitu kan, karyawannya itu sering kerasukan. Nah, bisa itu menggunakan media itu buat bentengnya, buat pagarnya. Kalau misalkan sedulurku semuanya punya usaha buat penglarisnya nih, biar buat benteng, buat penglarisnya sejalan syariat, agar tidak terkena sihir orang lain gitu kan, menggunakan wasilah itu mungkin bisa. Karena wasilah itu diantaranya daripada doa dohir kan gitu. Nah, kalau misalkan sedulurku semua mencari anti cukur, anti rambut, anti sajam dan sebagainya, itu untuk media penarikan uang gaib, 0% yang akan terwujudkan. Yang ada antum mencari uang sebesar sebesar 1M, tapi antum akan kehilangan uang 3M. Kalau kata orang Sunda mah, antum mencari uang saayakan ari beak sanyiru gitu. Nah, jadi jangan terlalu berharap untuk hal-hal yang gaib, jangan terlalu berharap untuk mencari keuntungan dalam keentengan. Karena Islam mengajarkan segala sesuatu itu butuh proses. Segala sesuatu itu butuh perjuangan. Dan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan membuktikannya. Usahanya tidak akan mengkhianati hasil. Ketika kita bersungguh-sungguh bekerja, di siangnya kita bekerja full day, di malamnya kita berdoa, tahajudnya ditingkatkan, wiridnya ditingkatkan, terus di siang harinya di tengah-tengah kesibukan kerja kita sempatkan duha, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, akan melancarkan milik rezekinya buat kita. Karena itu Allah udah menjamin soal dunia dan seisinya, soal milik rezeki saya yang tanggung. Yang penting kalian dzikir dan beribadahlah kepada kami, kan seperti itu. Makanya kalau misalkan kita pengen mendapatkan milik rezeki yang min haitsu la yahtasib, bukan seperti itu caranya, bukan dengan cara uka-uka, penarikan uang gaib dan sebagainya, tapi peningkatan kita, keimanan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, hablum minannasnya kita jalankan dengan baik, hablum minallahnya ditingkatkan, insya Allah kita akan mendapatkan milik min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Begitupun dengan jumlahnya, tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, dan dari mana datangnya juga tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menit ini kita membutuhkan, sebelum menit itu tertempo, sebelum menit itu akhir pada masanya, Allah mengirimkan pertolongannya sebelum masa itu habis.
Tidak ada yang mustahil meskipun waktu yang tersisa 1 menit. Asalkan keyakinan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah itu ditingkatkan dan hablum minanas kita selalu diperbaiki. Amal ibadah kita diperbaiki. Dari segala dosa perdosaan kita jauhi. Apa yang menjadi larangan Allah kita jauhi, apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya kita jalankan. Insya Allah kita akan mendapatkan milik rezeki yang min haitsu la yahtasib. Apapun yang menjadi keinginan kita, insya Allah Allah akan wujudkan, karena itu adalah janji Allah. Ketika Allah, seorang hamba beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan dunia dan seluruh isinya tunduk kepadanya. Oke Lur, segitu aja dalam kesempatan kali ini. Jadi jangan sampai kita semuanya tertipu dengan yang namanya uka-uka, tertipu dengan yang namanya uka-uka yang tidak bertanggung jawab ya. Untuk para dokternya ya, untuk para penyebar uka-uka, saya sarankan, mohon maaf bukan mengajari, tapi sekedar mengingatkan. Jadi buat seluruh semuanya, kita dititipkan ilmu oleh Allah itu bukan untuk menipu, tapi jadikanlah ketika kita dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, kita jangan lupa bahwa itu adalah titipan. Untuk apa ilmu itu? Untuk menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah, untuk menjadikan diri kita agar lebih bermanfaat untuk umat, karena itu adalah sebagian daripada ibadah kepada Allah. Jadi sebab itu manfaatkan ilmu yang Allah titipkan kepada antum, kepada kita, untuk menjadikan diri kita lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ilmu kita disalahgunakan, jangan sampai apa yang Allah kasih kepada kita menjadikan sebuah istijrad buat kita. Jangan sampai menjadikan sungkunan buat kita, tapi jadikan ilmu kita, ketika kita memiliki ilmu karunia dari Allah, Allah memberikan milik rezeki kepada kita, memberikan ijabah kepada kita, itu hanya karena kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan syafaat daripada Rasulullah SAW. Oke Lur, segitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.